Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah praktikum pengendalian proses kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penentuan variabel dan logika proses pengendalian aras. Oleh saya sendiri, Niken Larasati dari kelas 2 ED3 Teknik Kimia dengan nomor absen 17 dan dengan NIM 19314100030. Pokok bahasan yang akan kita bahas kali ini, yang pertama adalah variabel pengendali, yang kedua pengenalan elemen penting, yang ketiga pengenalan alat dan proses, dan yang terakhir ada logika proses. Sebelum kita membahas proses dari alat pengendali aras ini, alangkah baiknya kita mengenal 4 variabel pengendalinya. Yang pertama ada manipulated variable atau MV. MV-nya di sini adalah laju alir liquid air yang masuk ke reservoir. Dan yang kedua, disturbance atau gangguan. Gangguannya di sini adalah laju alir yang keluar dari reservoir. Dan yang ketiga ada proses variable atau PV. PV-nya di sini adalah level ketinggian dari reservoir. Dan yang keempat atau yang terakhir ada set point atau SP. SP-nya di sini adalah nilai ketinggian air dalam reservoir yang ditetapkan atau yang diinginkan. Nah, selanjutnya dapat kita ketahui pada alat ini tipe Final Control Element atau FCO-nya adalah Air to Open Pneumatic Control Valve. Sebelum kita berlanjut pada pengenalan alat, alangkah baiknya kita wajib memahami 4 elemen penting yang sudah disediakan dalam diagram blok. Yang pertama ada controller atau biasa disebut dengan pengendali. Yang kedua ada final control element yang sudah kita bahas tadi adalah pneumatic valve. Dan yang ketiga ada proses. Prosesnya di sini terjadi pada reservoir. Dan yang terakhir ada measurement device yang terdiri dari sensor dan transmitter. Nah, 4 elemen ini menyusun diagram blok untuk pengendali feedback yang juga digunakan untuk pengendali aras. Namun, 4 elemen tersebut tidak bisa berdiri sendiri dan harus dibantu oleh instrumen lain. Nah, maka dari itu, saya akan menjelaskan apa saja sih instrumen yang ada pada pengendali aras ini. Berikut adalah gambar PNID untuk proses pengendali aras dengan alatnya yang bernama Control Regulation Level. Yang pertama kita lakukan agar kita bisa memahami prosesnya, kita akan mencari 4 elemen penting yang sudah kita ketahui tadi. Yang pertama ada controller yang ditunjukkan oleh nomor 9, kemudian final control element yang ditunjukkan oleh nomor 3. Hal ini diketahui karena pada nomor 3 ini terhubung dengan nomor 4 yang merupakan transducer. Dan transducer tersebut ada garis yang menghubungkan dengan nomor 9 yang merupakan controller. Yang mana dalam controller ini akan membandingkan nilai PV dan SP yang hasil evaluasinya nanti akan dikirimkan ke control valve. Selanjutnya, elemen penting yang ketiga ada proses yang ditunjukkan oleh nomor 11 yang merupakan reservoir. Selanjutnya, elemen yang terakhir ada measurement device yang letaknya, kira-kira letaknya di sini. Kenapa sih kok di sini? Kita perhatikan baik-baik. Nah, di sini terdapat garis yang menghubungkan antara transducer, di mana transducer ini nanti akan mengubah sinyal satuan dari transmitter untuk mendapatkan bacaan dari sensor. Nah, kita lanjutkan. Pada nomor 12 ini,
terdapat dua valve, yaitu valve manual dan solenoid valve, yang terhubung dengan noise yang terhubung pada nomor 14. Nah, selanjutnya pada nomor 7 dan 6 merupakan suplai udara bertekanan, atau biasa kita kenal dengan kompresor. Nah, apa sih fungsi dari kompresor di sini? Kompresor di sini berfungsi untuk menyuplai udara bertekanan menuju ke control valve. Karena control valve yang ada di sini itu jenisnya air to open. Jadi, artinya control valve akan membuka hanya jika terdapat udara bertekanan. Nah, kita beralih pada nomor 2. Pada nomor 2 ini adalah centrifugal pump, atau bisa dikenal dengan pompa sentrifugal, dengan berfungsi sebagai memompa air dari penampungan air menuju ke reservoir. Nah, selanjutnya yang paling utama di sini adalah nomor 1-nya, yaitu penampung air. Nah, kita sudah cukup mengenalkan rangkaian alat yang akan digunakan pada pengendali aras. Selanjutnya, kita akan memahami bagaimana proses kerja alat ini. Bisa kita lihat pada gambar, air dalam penampungan air ini akan dipompa menuju ke reservoir. Nah, kemudian ketinggian pada reservoir akan dideteksi langsung oleh sensor. Dan di sini sensor juga membaca. Hasil pengukurannya akan diubah menjadi sinyal standar oleh transducer. Selanjutnya, sinyal ini dikirim ke controller. Dan pada controller akan membandingkan sinyal proses variabel dan set point tadi. Apabila ada selisih antara PV dan SP, disebut dengan error. Nah, apabila itu terjadi atau PV tidak sesuai dengan SP, maka controller ini akan memerintahkan control valve untuk mengubah laju alirannya. Jadi, bisa kita ketahui bila PV, proses variabelnya lebih besar dari SP, maka control valve ini akan mengecilkan bukaannya, di mana laju alir ini nanti yang masuk pada reservoir akan lebih kecil supaya SP-nya tidak lebih besar. Begitu juga sebaliknya. Jika PV-nya ini nanti lebih kecil dari SP, maka dari control valve ini akan membukakan atau melebarkan bukaannya, sehingga laju alir yang masuk pada reservoir ini menjadi lebih besar dan PV bisa sesuai dengan SP. Nah, sudah cukup kita pahami dari penjelasan proses tadi. Dapat kita simpulkan dalam logika proses, jika laju alir air keluar reservoir semakin besar, maka PV lebih kecil dari SP, sehingga laju alir air masuk reservoir akan semakin besar. Sebaliknya juga, jika laju alir air keluar reservoir semakin kecil, maka PV lebih besar dari SP, sehingga laju alir air masuk reservoir akan semakin kecil. Nah, untuk selanjutnya, kita akan memahami mengenai direct dan reserve process. Dari aksi proses ini adalah direct acting. Jika MVD berbesar, maka PV meningkat. Dan selanjutnya ada aksi pengendalinya. Di sini ada reverse acting controller. Jika level tank semakin tinggi, maka laju alir masuk akan diperkecil, atau PV-nya proses variabel besar, maka controller output atau MV-nya menjadi kecil jika valve-nya itu air to open. Nah, sekian penjelasan dari video saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.